sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia, dan mereka terus percaya dengan Indonesia. Emisi karbon dari industri dan kendaraan seringkali dianggap sebagai musuh besar dalam upaya pelestarian lingkungan. Namun tahukah Anda bahwa di tangan yang tepat, karbon dioksida atau CO2 bisa menjadi emas baru? Bagi Indonesia ini bukan sekedar impian, melainkan peluang nyata yang sedang diwujudkan. Bagaimana caranya? Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara paling pencemar udara terbesar di dunia. Data dari EDGAR atau Emission Database for Global Atmospheric Research yang berbasis di Uni Eropa menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 negara paling berpolusi. Namun jika kita melihat lebih detail, Uni Eropa sendiri justru lebih buruk menempati peringkat ke-4. Lebih menarik lagi, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa emisi per kapita Indonesia, yaitu polusi yang dihasilkan per orang, hanya berada di peringkat 107 dari 206 negara. Bandingkan dengan negara kecil seperti Brunei dan Bahrain yang justru menduduki peringkat teratas. Artinya setiap orang di negara-negara tersebut menghasilkan polusi lebih banyak, baik dari kendaraan maupun penggunaan listrik. Ironisnya banyak negara Eropa yang merasa paling peduli terhadap lingkungan. Mereka mengenakan tarif karbon pada produk impor, memboikot sawit Indonesia, dan mengklaim diri sebagai pelopor lingkungan. Padahal faktanya, setiap orang di Eropa menghasilkan polusi lebih banyak dibandingkan orang-orang di Indonesia. Ini bukan paradoks, melainkan hasil dari misinformasi yang sengaja disebarkan untuk menciptakan citra bahwa mereka lebih suci dalam hal lingkungan. Meski sering dicap sebagai negara pencemar, Indonesia justru berhasil memanfaatkan citra ini untuk menarik investasi besar. Salah satu contohnya adalah komitmen investasi sebesar 15 miliar US dollar atau sekitar 204 triliun rupiah dari salah satu perusahaan minyak terbesar kedua di dunia. Perusahaan ini berencana fokus pada pembangunan industri petrokimia dan carbon capture and storage atau CCS di Indonesia. Apa itu CCS? Carbon Capture and Storage adalah teknologi untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses industri. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Gas buang dari pembangkit listrik atau pabrik ditangkap menggunakan teknologi khusus. Gas yang bersih dilepaskan ke atmosfer, sedangkan CO2 yang kotor dikompresi menjadi bentuk cair atau padat, kemudian disimpan di formasi geologi jauh di bawah permukaan bumi. Teknologi ini memiliki tingkat efisiensi hingga 90%. Artinya 90% dari CO2 yang dihasilkan dapat ditangkap dan disimpan. Menurut kajian dari Lemigas atau Lembaga Gas Negara, Indonesia memiliki potensi penyimpanan CO2 hingga 577 gigaton, tersebar di 20 lokasi. Beberapa lokasi dengan potensi besar antara lain Jawa Timur bagian utara, 10 gigaton. Tarakan 91 gigaton, Sumatera Utara 53 gigaton, Selat Makassar 50 gigaton, dan Sumatera Tengah 43 gigaton. Dengan rata-rata emisi CO2 Indonesia sebesar 692 juta ton per tahun, potensi penyimpanan ini bisa mencukupi kebutuhan hingga 834 tahun ke depan. Bayangkan, Indonesia bisa menjadi bank karbon bagi negara-negara lain yang tidak memiliki kapasitas penyimpanan seperti Singapura. Tentu saja ini bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga peluang bisnis yang menjanjikan. Mengapa CCS penting untuk Indonesia? Yang pertama adalah untuk memperpanjang umur sumber daya alam. Batu bara yang selama ini mendapat sentimen negatif bisa bernafas lega berkat teknologi CCS. Dengan meminimalkan emisi, cadangan batu bara Indonesia sebesar 30,22 miliar ton bisa dimanfaatkan lebih lama tanpa merusak lingkungan. Yang kedua adalah ladang bisnis jangka panjang. CCS bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, tetapi juga tentang peluang bisnis.
Negara-negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia siap memberikan miliaran dolar untuk proyek hijau seperti ini. Indonesia bisa menarik investasi besar untuk membangun infrastruktur CCS. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan ekspor ke Eropa. Mulai Oktober 2023, Eropa memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM yang akan diperketat pada tahun 2026. Setiap importir wajib membeli sertifikat CBAM untuk produk seperti logam, petrokimia, semen, dan pupuk. Dengan mengadopsi CCS, Indonesia bisa memastikan produk ekspornya memenuhi standar Eropa. Berikut ini adalah manfaat lain dari CO2 dari limbah bisa menjadi berkah. Siapa sangka CO2 yang selama ini dianggap sebagai limbah berbahaya ternyata bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya saja, bahan bakar sintesis. CO2 bisa diubah menjadi bahan bakar untuk pesawat dan mobil. Beton dan plastik berbasis CO2. Teknologi ini bisa menggantikan beton dan plastik konvensional yang berbahan baku minyak bumi. Industri kimia. CO2 bisa digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk kimia. Dengan begitu, CCS bukan hanya solusi untuk mengurangi emisi, tetapi juga peluang untuk menciptakan produk inovatif yang ramah lingkungan. Meski potensinya besar, pengembangan CCS Indonesia tidak tanpa tantangan. Pada tahun 2016, Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia, pernah mengajak kerjasama dengan Pertamina untuk membangun proyek CCS. Sayangnya hingga kini proyek tersebut belum terwujud. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa Indonesia perlu lebih serius dan cepat dalam memanfaatkan peluang ini. Pemerintah bisa memberikan insentif seperti keringanan pajak atau subsidi untuk mendorong perusahaan-perusahaan mengadopsi teknologi CCS. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian perlu ditingkatkan untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan terjangkau. Emisi karbon memang menjadi tantangan besar bagi lingkungan. Namun dengan teknologi seperti CCS, Indonesia bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang emas. Dari menyimpan karbon negara lain, memperpanjang umur sumber daya alam, hingga menciptakan produk inovatif, potensinya sangat besar. Jadi meski sering dicap sebagai negara pencemar, Indonesia justru bisa menjadi pemain utama dalam upaya global mengurangi emisi karbon. Yang penting kita harus bergerak cepat dan cerdas memanfaatkan peluang ini. Bagaimana menurut Anda? Pintar bukan strategi pemerintah kita ini? Yuk dukung langkah-langkah positif ini untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera.